Shalom, hai, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur untuk hari ini ketika Tuhan pertemukan kita lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga walaupun di situasi pandemi COVID-19 kita lagi boleh belajar daring dan luring. Dan dalam pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang materi pernikahan dalam perspektif Kristiani. Nah, adapun bahan Alkitab yang kita pakai di hari ini, mari kita membuka dan membaca bersama dalam Kejadian 2 ayat 24, Yohanes 15 ayat 9-17, dan Efesus 5 ayat 22 dan 23. Nah adik-adik, sebelum kita masuk pada materi, seperti biasa mari kita mendahulukan kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini dengan menyanyi dan berdoa. Karena itu mari kita menyanyi sebelum berdoa Kidung Jemaat nomor 318, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu siswa akan mengidentifikasi permasalahan pernikahan. Siswa dapat mengidentifikasi kekhasan pernikahan Kristen. Siswa dapat mengungkapkan pentingnya persiapan pernikahan Kristen bagi pemuda dan pemudi. Yang keempat, siswa dapat mendemonstrasikan pentingnya komunikasi dalam hubungan pernikahan. Dan yang kelima, bagaimana pernikahan itu menuju pada realisasi gereja domestik. Ya, Anda tentunya tinggal dalam keluarga. Anda pun dari kecil sudah bersama dengan keluarga. Dan nantinya suatu saat Anda pasti berkeluarga, tapi bukan sekarang kan? Nah, oleh karena itu saya mengajak Anda untuk mencari tahu tentang keluarga sebelum mengenal pernikahan. Nah, menurut Anda, apa itu keluarga? Ya, keluarga merupakan persekutuan sosial paling kecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, atau orang tua dan anak. Nah, keluarga tercipta atas kesepakatan bersama antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, yang ketika punya komitmen untuk menyatu hati dalam sebuah pernikahan. Nah, jika Anda menikah, disitulah akan tercipta sebuah keluarga. Nah adik-adik, sebelum kita mengenal itu pernikahan, ada baiknya kita mencari tahu bagaimana persiapan pernikahan sebelum kita siap untuk menikah. Nah, sebelum mengenal pernikahan dibutuhkan persiapan diri antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini pemuda dan pemudi, untuk mempertimbangkan bagaimana persiapan untuk menikah. Yang pertama adalah kita mengenali diri sendiri dulu, yaitu persiapannya datang dari diri sendiri. Apakah saya benar-benar sudah siap untuk menikah? Yang kedua, kenali pasangan Anda. Anda juga mempertimbangkan apakah benar-benar dia jodoh Anda. Apakah benar-benar Anda mempersiapkan diri untuk menikah dengan dia, atau dia sudah mempersiapkan diri untuk menikah dengan Anda?
Nah, yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk memulai kehidupan yang baru. Karena memang pernikahan adalah awal dari kehidupan yang berbeda, yang tadinya kita single, atau kita sendiri, atau kita mandiri. Tetapi ketika kita memutuskan untuk menikah, itu tandanya kita siap memulai kehidupan yang baru untuk membentuk keluarga bersama dengan suami, atau dengan istri, atau dengan anak-anak kita. Nah, yang keempat, kita mempersiapkan diri terhadap kendala yang ditemui. Nah, bukan tidak mungkin bahwa dalam perjalanan rumah tangga di sebuah perkawinan, Anda akan mengalami tantangan dan kendala hidup. Nah, oleh karena itu, bagaimana pemuda dan pemudi mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai sebuah keluarga dalam perkawinan. Dan yang kelima, pernikahan dijalani bukan dalam waktu yang sebentar saja, tapi untuk selama-lamanya. Perhatikan bahwa pernikahan itu terjadi untuk satu kali dalam pandangan Kristiani. Nah, adik-adik, kenyataan di sekitar kita banyak hal yang kita jumpai dan tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman dan perubahan nilai bisa mengubah kebiasaan kita, lingkungan kita, serta cara pandang kita yang dapat mempengaruhi pernikahan dan keluarga. Sehingga muncul di sekitar kita ada banyak masalah yang diakibatkan oleh keluarga itu sendiri. Sehingga tidak jarang ada hubungan seksual sebelum nikah, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, sampai kepada perceraian menjadi hal yang lumrah terjadi pada keluarga Kristen. Nah, oleh karena itu kita perhatikan bahwa banyak masalah keluarga yang harus berujung pada perceraian hanya karena masalah-masalah sepele. Nah, kita menyadari bersama bahwa tantangan di tengah perubahan zaman banyak mempengaruhi kehidupan keluarga dan rumah tangga, apalagi yang rumah tangga muda. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami tentang makna pernikahan yang sesungguhnya sebagai cerminan keluarga Kristiani. Nah, bagaimana pentingnya persiapan pernikahan? Anda harus tahu itu. Yang pertama, bahwa pemuda dan pemudi Kristen harus mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan. Sekali lagi, dikuduskan Tuhan. Yang kedua, persiapan suatu pernikahan itu sangat dibutuhkan oleh calon pasangan agar siap menghadapi tantangan, pergumulan, rintangan dalam pernikahan sehingga tidak mudah goyah menghadapi badai hidup dalam rumah tangga sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan tentunya terjadi keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, pentingnya persiapan pernikahan yaitu pernikahan dapat dibagi dua, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Kalau bicara tentang jangka panjang, yaitu persiapan tentang nantinya kita menghadapi tantangan dalam kehidupan keluarga, siap menghadapi apapun. Dan kalau persiapan jangka pendek, yaitu persiapan kita untuk menikah. Ada yang namanya hakikat pernikahan Kristen. Anda perlu tahu bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan ya hidup antara suami dan istri untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling menjaga dan tentunya bertanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Karena mereka ingin membentuk suatu kehidupan yang tetap. Tentunya ketika orang menikah memiliki tujuan dan untuk bahagia selamanya. Nah, ketika seseorang menikah, mereka harus bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya, tetapi menjadi bagian dari masyarakat, gereja, dan agama. Nah, kita perlu tahu bersama bahwa ada tujuan dan dasar pernikahan Kristen. Yang pertama, pernikahan Kristen diterapkan sebagai suatu persekutuan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam Kejadian 2 ayat 24 disebutkan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya dan mereka akan menjadi satu daging. Hal ini mau mengingatkan bahwa ketika menikah ada persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang berkomitmen
untuk hidup bersama. Yang kedua, bagaimana tujuan pernikahan adalah cinta kasih dari Yesus Kristus adalah dasar pernikahan Kristen sebagaimana yang diungkapkan dalam bacaan Alkitab kita tadi, terdapat dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Bicara tentang bagaimana hubungan saling mengasihi, cinta kasih antara suami dan istri. Yang ketiga, tujuan pernikahan yaitu untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup bersama. Antara suami dan istri tentunya ada hubungan untuk saling menguatkan, menopang dalam rangka kehidupan yang ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin sukses bersama-sama. Dan yang keempat adalah tujuan pernikahan Kristen dalam perspektif Kristen, menikah itu dipandang pada peraturan monogami atau menikah hanya satu kali saja. Pentingnya komunikasi dalam pernikahan. Kenapa perlu ada komunikasi dalam pernikahan? Karena komunikasi adalah satu langkah awal untuk membentuk satu hubungan dalam keluarga. Nah, di sekitar kita banyak pernikahan yang gagal di tengah jalan karena kurangnya komunikasi. Nah, suatu pernikahan akan terasa lebih mudah dan lebih bermanfaat dan bisa berjalan dengan baik jika pasangan suami dan istri atau orang tua dan anak mampu membangun sebuah komunikasi yang terarah untuk saling mendukung dan membahagiakan. Tentunya memang tidak mudah penyesuaian diri antara suami dan istri untuk bersama dalam sebuah pernikahan. Bagi pasangan kita butuh untuk ada kesiapan diri untuk membangun komitmen bersama. Nah, salah satu alternatif untuk memecahkan masalah adalah dengan mengembangkan komunikasi yang terarah. Nah, dengan demikian, ketika ada komunikasi baik antara suami dan istri atau bahkan orang tua dengan anak, segala macam tantangan dan hambatan bisa didapatkan solusi. Karena kenapa? Karena ada komunikasi yang baik tentunya. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan hal-hal yang diperlukan dalam berkomunikasi. Yang pertama, masalah yang menyangkut keluarga jangan dibicarakan di luar, dalam arti dibicarakan dengan kekeluargaan karena adanya saling pengertian. Yang kedua adalah cinta kasih melebihi sekedar perasaan, artinya bahwa komunikasi terarah. Baik kita dalam keadaan sehat maupun sakit, susah atau senang, ketika kita dalam tantangan atau masalah, kita dapat menjalaninya secara bersama-sama. Yang ketiga adalah bagaimana kita membiasakan diri untuk mengucapkan hal-hal yang membangun, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menyukacitakan, hal-hal yang memuji, bukan berupa ejekan, fitnaan, atau tuduhan, atau celaan kepada pasangan kita atau kepada anggota siapa saja. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga cara bicara kita, cara bertindak kita, cara berbuat kita kepada siapa saja, teristimewa membangun komunikasi yang baik dengan sesama anggota keluarga. Shalom, hai, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur untuk hari ini ketika Tuhan pertemukan kita lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga walaupun di situasi pandemi COVID-19 kita lagi boleh belajar daring dan luring,
Dan dalam pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang materi pernikahan dalam perspektif Kristiani. Nah, adapun bahan Alkitab yang kita pakai di hari ini, mari kita membuka dan membaca bersama dalam Kejadian 2 ayat 24, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, dan mari kita membahas Kejadian 2 ayat 24. Ayat ini menceritakan tentang komitmen seorang laki-laki yang pergi meninggalkan keluarganya dan membina hubungan untuk bersama dengan istrinya dalam sebuah keluarga. Nah, komitmen ini yang perlu kita tahu bahwa Allah sudah berinisiatif membangun pernikahan itu, karena pernikahan terjadi karena kehendak dan rancangan Tuhan bagi keluarga. Nah, oleh karena itu ketika kita mengakui bahwa kita siap menikah karena perkenanan Tuhan, maka kita perlu menjalani pernikahan itu dengan sukacita dan tentunya dengan bertanggung jawab. Mari kita membahas 1 Korintus 13, bicara tentang kasih. Kalaupun Anda yang sering beribadah pasti sering mendengar tentang cerita kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan seterusnya. Nah, kenapa Paulus menekankan tentang kasih? Karena kasih itu luas pemahamannya bagi kita, bukan bagi sesama, tapi juga bagi suami istri tentunya, atau orang tua dan anak, atau keluarga kita masing-masing. Nah, oleh karena itu dalam pandangan Kristiani bahwa kasih itu dianggap sebagai eksklusif, yaitu peraturan monogami yang ditetapkan Allah yang pada dasarnya bersumber pada kasih agape, yaitu kasih Tuhan kepada manusia, karena manusia senantiasa dicintai, dituntun, dan diberkati oleh Tuhan. Ya, pada akhirnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa pernikahan itu adalah sebuah persiapan yang harus kita laksanakan sebelum kita memutuskan untuk pernikahan. Segala persiapan itu kita jalani dengan meninjau apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa persiapan itu bukan cuma sekedar bermain, dan pernikahan itu bukan sekedar pertemuan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, tetapi kehidupan bersama barulah dimulai ketika kita memasuki pernikahan. Nah, kita perlu tahu bahwa membangun sebuah pernikahan itu adalah tidak gampang, karena kita akan membentuk karakter yang berbeda atau tidak sama. Untuk apa? Untuk saling mengerti, untuk saling memahami, untuk saling menopang dan mendoakan. Dan karena itu harus ada kerjasama yang baik, komitmen dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan. Itulah sesungguhnya pernikahan yang diharapkan bagi keluarga Kristen. Nah, adik-adik, demikianlah pembahasan kita pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan karena itu mari kita mempersiapkan diri sebagai pemuda dan pemudi Kristen. Bukan untuk menikah sekarang, kita mempersiapkan untuk pernikahan nanti bila saatnya Tuhan berkenan bagi kita. Raih masa depanmu lebih dulu. Gapailah cita-cita dan harapanmu. Mari menjadi pribadi yang bertanggung jawab, supaya nanti ketika Anda menikah, Anda sudah mempersiapkan dari sekarang. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita.
Nah, karena itu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Tuhan perkenankan kami untuk bertemu dalam pembelajaran materi pernikahan dalam perspektif Kristiani. Mampukan kami untuk dapat mempelajari dan memahami pelajaran ini, dan kiranya bermanfaat bagi kami semua yang nantinya akan mempersiapkan diri bila suatu hari kelak kami akan menikah. Tetapi berkati kehidupan mereka pribadi dan keluarga, persiapkan mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berkati masa depan mereka sehingga mereka dapat menjadi pemuda-pemudi yang bertanggung jawab demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.